Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengangguran adalah keadaan di mana seseorang itu sedang menganggur atau tidak melakukan apa-apa. Nah, pengangguran biasa sering kali dikaitkan dengan mutu pendidikan yang rendah dan ketidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Sementara itu, menurut Sukirno, pengertian pengangguran adalah sejumlah tenaga kerja yang aktif dalam perekonomian dan aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Oke, sekarang teman-teman udah tahu kan ya arti dari definisi pengangguran itu sendiri. Sekarang yuk simak video selanjutnya. Mari kita dengarkan penjelasan pengangguran selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari bentuk pengangguran berdasarkan penyebab. Yang pertama, pengangguran konjunktural. Pengangguran konjunktural ini biasanya disebabkan karena adanya perubahan ekonomi di suatu negara atau tempat ia bekerja, yang berpeluang mengalami masa-masa depresi atau masa-masa krisisnya ekonomi. Perusahaan pun mengalami kerugian sehingga mereka melakukan tindakan PHK atau pemutusan hubungan kerja bagi sejumlah karyawannya, sehingga meningkatkan pengangguran yang banyak. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini disebabkan karena adanya perubahan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Contohnya, negara agraris yang berubah menjadi ekonomi. Hal ini disebabkan lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilannya. Nah teman-teman, yang ketiga itu ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman dapat tergambar dari seorang petani yang bekerja pada saat musim tanam atau musim panen, lalu berhenti bekerja pada saat musim tanam atau musim panen telah habis. Nah, yang keempat ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena kesulitannya para pencari pekerjaan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Saat ini, perusahaan banyak menerapkan keterampilan yang sangat tinggi pada calon karyawannya. Nah, yang kelima ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah kehilangan pekerjaan karena kemajuan teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan yang menggantikan pekerjaan yang sebelumnya menggantikan pekerjaan manusia. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, di mana seorang yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaannya. Nah, biasanya ini karena pekerjaan tidak sesuai. Nah, yang kedua adalah pengangguran terselubung, di mana seorang yang mempunyai bakat tetapi dia tidak sesuai dengan pekerjaannya. Nah, yang ketiga adalah pengangguran setengah menganggur, di mana seorang yang menganggur karena tidak ada kepastian jam kerjanya. Biasanya kita sebut sebagai freelance. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja dibandingkan kesempatan kerja. Yang kedua, masyarakat atau warga negara yang tidak memiliki keterampilan dan tingkat kecerdasannya yang rendah. Yang ketiga, kemajuan teknologi menggantikan manusia. Yang keempat, ketergantungan musim atau iklim. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyebutkan 4 dampak pengangguran. Yang pertama adalah penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua adalah penurunan pendapatan negara. Yang ketiga adalah beban psikologis. Yang keempat adalah menimbulkannya pengeluaran negara untuk biaya-biaya sosial. Oke kawan-kawan, saya akan menjelaskan 5 cara mengatasi pengangguran. Tapi saya tutup dulu ya. 1. Mengadakan pendidikan pelatihan keterampilan. 2. Mendorong sektor kewirausahaan di masyarakat. 3. Mengadakan program magang atau praktek kerja. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 5. Peningkatan mobilitas pekerja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Tuh, udah kirim lamaran kemana-mana, tapi nggak dipanggil juga. Oh alah, nasib. Nah teman-teman, itu adalah salah satu contoh pengangguran terbuka, yaitu seseorang yang belum benar-benar mempunyai pekerjaan, tetapi dia aktif mencari pekerjaan. Kalau musim kemarau kayak gini, sawahnya nggak bisa digarap lah, terpaksa harus nganggur lagi. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan contoh dari pengangguran musiman, di mana hal itu lazim banget terjadi pada nelayan dan petani yang hanya bekerja pada musim-musim tertentu.